Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ke-11. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai PHP. Ya, di sini yang dibahas dasar PHP, aplikasi yang diperlukannya, apa saja yang akan mendukung dalam pembuatan web dengan PHP, kemudian sintaknya seperti apa, kemudian variabel. Nah, di sini PHP merupakan bahasa pemrograman script ya, server side yang didesain untuk mengembangkan web. Nah, selain itu PHP juga digunakan sebagai bahasa pemrograman umum. Jadi PHP itu dikembangkan pada tahun 1995 oleh Rasmus Ladrop dan sekarang dikelola oleh The PHP Group. Situs resmi PHP beralamat di http://www.php.net. Nah, PHP disebut bahasa pemrograman server side karena PHP itu diproses pada komputer server. Hal ini berbeda dengan bila kita membandingkan dengan bahasa pemrograman client side seperti JavaScript yang diproses pada web browser. Nah, pada awalnya PHP merupakan singkatan dari personal homepage. Sesuai dengan namanya ya, PHP digunakan untuk membuat website pribadi gitu ya. Nah, dalam beberapa tahun perkembangannya, PHP menjelma menjadi bahasa pemrograman web yang powerful dan tidak hanya digunakan untuk membuat halaman web sederhana, tetapi juga bisa digunakan untuk website populer yang digunakan oleh jutaan orang seperti Wikipedia, WordPress, Joomla, dan lain sebagainya. Saat ini PHP adalah singkatan dari Hypertext Processor. Jadi sebuah kepanjangan rekursif ya. Yakni permainan kata di mana kepanjangan terdiri dari singkatan itu sendiri. PHP Hypertext Processor. Nah, PHP dapat digunakan dengan gratis, jadi free, dan bersifat open source. Jadi PHP itu dirilis di lisensi PHP license. Jadi sedikit dengan lisensi GNU, gitu, GPL ya, GNU adalah publik, yang biasanya digunakan oleh project open source. Nah, kemudahan atau kepopuleran PHP sudah menjadi standar bagi programmer web di seluruh dunia. Jadi pada tahun 2014 menurut Wikipedia, jadi sekitar 82% dari web server di dunia menggunakan PHP. Jadi PHP itu menjadi dasar dari aplikasi CMS. CMS itu Content Management System yang populer seperti Joomla, Drupal, dan WordPress. Nah, tujuan dari bahasa ini adalah membantu para pengembang web untuk membuat sebuah web dinamis ya. Jadi untuk mempermudah ya dalam pembuatan web. Nah, kemudian fungsi PHP dalam pemrograman web. Jadi untuk membuat halaman web, sebenarnya PHP bukanlah bahasa pemrograman yang wajib digunakan. Ya, jadi kita bisa saja membuat website hanya menggunakan HTML. Nah, web yang dihasilkan dengan HTML dan CSS ini dikenal dengan web statis. Jadi di mana konten dan halaman webnya bersifat tetap gitu ya. Jadi isinya tidak berubah. Jadi kalau sudah membuat tampilan ya dari awal sampai akhir ya seperti itu. Nah, tapi kalau PHP itu dia web dinamis gitu. Jadi website dinamis yang bisa digunakan ya menggunakan PHP. Jadi kalau web dinamis itu isinya bisa diupdate terus, bisa per menit berubah, per detik berubah. Jadi tampilannya bisa berubah-berubah. Seperti halnya Facebook ya, Twitter,
ya web e-commerce, jadi berubah itu isinya, tampilannya. Jadi web device itu juga bisa menyimpan data ke dalam database. Nah, kalau PHP itu termasuk ke web dinamis. Nah, kalau web dinamis itu bisa menyimpan data ke dalam database. Jadi membuat halaman yang berubah-ubah sesuai input dari user. Nah, untuk membuat web atau kode PHP biasanya disisipkan juga ke dalam dokumen HTML. Jadi karena fitur ini PHP disebut juga sebagai script language atau bahasa pemrograman script. Nah, untuk bisa menggunakannya, nah kita bisa menyediakan perangkat lunak web server. Web server ada Apache IIS, personal web, PHP server, kemudian database server. Nah, misalkan untuk editornya bisa, kalau udah biasa menggunakan Notepad bisa menggunakan Notepad. Nah, atau mungkin untuk servernya misalkan menggunakan SAM, itu bisa SAM, Apache, WAM, ya sejenisnya bisa seperti itu. Nanti saya akan buatkan ya untuk prakteknya instalasi SAM, kemudian nanti bagaimana cara penggunaannya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada sintak dari PHP. Nah, sintak PHP, jadi di sini strukturnya ya, sintaknya itu ada kurung siku tanda tanya PHP. Nah, tanda tanya kurung siku tutup ya, PHP gitu ya. Nah, jadi ini sebaiknya digunakan tanda tanya PHP gitu ya, tulisan PHP. Jadi kalau kita ingin mendistribusikan ke orang lain ya, diusahakan untuk menggunakan sintak seperti tampilan di sini. Kurung siku tanda tanya PHP, kemudian tanda tanya lagi kurung tutup. Nah, misalkan kalau ada yang menulis kurung siku tanda tanya tanpa menuliskan PHP memang bisa gitu tuh. Tapi umpama untuk umum gitu ya, untuk diberikan lagi ke orang lain, kadang ada beberapa server tertentu ya yang tidak bisa menjalankan itu. Makanya lebih baik kalau mau digunakan untuk semua gitu, untuk didistribusikan lagi ya, gunakanlah seperti tampilan yang di slide ini. Nah, kemudian untuk menyimpan file PHP ya, untuk cara membuat dan menyimpan file PHP sama dengan caranya membuat file HTML. Nah, jadi pembuatannya nanti harus, kalau PHP berarti file PHP dilakukan dengan misalkan seperti di sini dengan ekstensi titik PHP gitu, dan disimpan di server gitu. Nah, untuk cara menyimpan file PHP jadi agak berbeda ya dengan HTML. Nah, jadi jika HTML disimpan dengan menggunakan ekstensi titik HTML, maka kalau file PHP ini disimpan dengan menggunakan ekstensi file.php ya, bisa dilihat di sini di slide. Nah, file HTML ini yang di dalamnya terdapat sintak PHP ya, meskipun hanya satu baris. Nah, file tersebut harus disimpan dengan menggunakan ekstensi file.php ya, titik PHP ya, karena jika disimpan dengan menggunakan ekstensi HTML, maka sintak PHP tersebut tidak akan diproses dan akan ditampilkan dalam web browser seperti apa adanya, jadi berupa kode-kode saja. Nah, file PHP itu harus disimpan pada web server. Misalkan nanti ya, untuk latihannya kita akan menggunakan SAM. Nah, maka file harus disimpan pada direktori C /sam/htdoc ya. Tuh, jadi ya agak berbeda dengan HTML.
Nah, kemudian setiap script PHP harus diakhiri dengan tanda semikolon, nah, titik koma ya. Nah, jika tidak maka akan menampilkan pesan error. Nah, di sini contoh PHP ya. Contoh, jadi strukturnya hampir sama dengan HTML, cuma di sini ada tambahannya ya, kurung siku ya, tanda tanya PHP ya gitu ya, ada tanya, ada itunya. Jadi sintak PHP itu untuk menampilkan data ke web browser ya, ini caranya ada echo, misalnya echo latihan PHP. Jadi nah nanti ketika dijalankan, nah nanti dipanggil localhost ya, slash ya, misalkan kita penyimpanannya nama filenya latihan PHP 1 sintak dasar titik PHP. Nah nanti dijalankan. Jadi kalau tanpa ada manggil localhost ya tidak bisa. Nah kemudian dinyalakan juga servernya. Nah, kemudian jika ingin menyimpan suatu nilai berupa angka atau string yang nilainya dapat berubah, maka kita dapat membuat variabel terlebih dahulu. Itu ada variabel. Nah, untuk penulisan variabel ini bisa menggunakan tanda dolar. Gitu. Nah, jadi untuk membuat suatu variabel dalam PHP digunakan tanda string dolar. Jadi sebagai pendeklarasian awal. Nah, jadi aturan-aturan yang dapat digunakan untuk menulis variabel. Pertama, pendeklarasian variabel harus ditandai dengan string dolar. Kemudian variabel dapat menggunakan huruf kecil maupun huruf besar atau perpaduan keduanya. Nah, kemudian untuk penulisan awal variabel tidak boleh menggunakan angka. Tidak boleh menggunakan angka. Nah, apabila ingin menggunakan angka sebagai variabel, maka menggunakan tanda underscore. Itu untuk memulainya. Nah, kemudian nama variabel yang terdiri lebih dari satu kata dapat dipisahkan dengan underscore. Jadi jangan menggunakan spasi ya. Kemudian tidak boleh menggunakan bentuk-bentuk karakter yang tergolong ke dalam kode ASCII. Nah, di sini contoh variabel. Nah, jadi kita bisa dilihat di sini ada S kata. Nah, di dolar kata. Nah, jadi untuk menampilkan selamat pagi kawan, nah kita di atas membuat sebuah variabel terlebih dahulu. Misalkan variabel kata. Nah, isi dari variabel kata itu selamat pagi kawan. Nah, ingin menampilkannya kita bisa menggunakan echo variabel kata. Nah, nanti tinggal dipanggil, dijalankan di web browser. Nah, nanti akan muncul tampilannya selamat pagi kawan. Nah, seperti ini. Selamat pagi kawan. Nah, sampai di sini dulu, nanti kita lanjut ke praktek ya.